Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Bloko Misteri bareng saya Jos Aryo. Terima kasih teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih setia mensupport dan selalu menonton cerita video misteri di Jos Bloko Misteri channel ini. Dimanapun kalian semuanya berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya di dunia ini. Amin. Oke, kisah misteri ini dikirimkan oleh salah satu subscriber Jos Bloko Misteri, namanya Mas Waloyo. Jadi cerita ini tidak dialami oleh Mas Waloyo, namun Mas Waloyo ini mendapatkan cerita ini dari tetangga di wilayah Mas Waloyo. Sebut saja tokoh di dalam cerita ini namanya Ningsih, Mbak Ningsih. Dan Mbak Ningsih ini adalah nama yang sudah disamarkan. Seperti biasa, nama, tempat, kejadian semua sudah disamarkan demi kenyamanan dan demi keamanan kita bersama. Seperti apa ceritanya? Langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita langsung menuju ke ceritanya Mbak Ningsih. Oke teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di luar Pulau Jawa pun, semua yang setia selalu dengan Jos Bloko Misteri channel ini, jangan lupa, saya nggak lupa selalu mengingatkan teman-teman semuanya untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman agar mendukung channel kita semakin berkembang dan semakin semangat lagi membuat cerita-cerita misteri untuk kalian semuanya. Pada saat itu Mbak Ningsih ini adalah perempuan muda, bisa dikatakan tidak muda lagi, umurnya sekitar 40 tahun. Namun Mbak Ningsih ini bodi dan wajahnya tidak kalah dengan remaja-remaja saat ini. Ada di suatu pedesaan di pinggir pegunungan, masih di daerah Pulau Jawa. Mbak Ningsih ini adalah penganut pesugihan tanpa tumbal, kata dari eyang yang memberikan keilmuan pesugihan ini. Tapi aneh, pesugihan ini tumbalnya tidak langsung, namun tumbalnya itu adalah mencari perjaka. Mbak Ningsih ini satu, tidak bisa tua. Dia awet muda dan selalu terjaga kecantikannya serta kemolekan tubuhnya. Mbak Ningsih hidup di pedesaan itu tergolong kehidupannya glamor dan paling kaya di daerah pedesaan itu. Karena Mbak Ningsih ini dia tidak punya suami. Dia pernah punya suami, namun suaminya akhirnya meninggal juga. Dan Mbak Ningsih ini mempunyai 2 keturunan dari suami pertamanya yang meninggal dunia. Singkat cerita, Mbak Ningsih ini mempunyai perjanjian dengan iblis melalui salah satu dukun waktu itu, bahwa Mbak Ningsih ini setiap bulannya harus mendapatkan tumbal perjaka di sini. Tapi tidak ada kesulitannya Mbak Ningsih ini untuk mencari tumbal perjaka yang ada di wilayahnya ataupun yang ada di luar wilayahnya. Karena apa? Mbak Ningsih ini punya modal dulu, tubuh moleknya Mbak Ningsih ini dan juga paras cantiknya Mbak Ningsih ini adalah primadona di wilayah itu. Mulai dari muda pun Mbak Ningsih ini sudah cantik, putih, bahenol, dan montok sekali. Bahkan semua laki-laki di desanya Mbak Ningsih ini semua, jika Mbak Ningsih ini lewat, semuanya menggodanya, termasuk tukang ojek, sopir-sopir yang ada di pasar. Setiap Mbak Ningsih itu belanja selalu digoda oleh anak-anak muda, bahkan
orang-orang yang sudah dewasa maupun yang sudah beristri. Jadi di lingkungannya Mbak Ningsih ini selalu dihujat sama kaum ibu-ibu. Karena apa? Karena selalu memberikan godaan-godaan kepada para suami-suami yang ada di lingkungan itu. Jika Mbak Ningsih ini berpakaian pun itu juga selalu menampakkan tonjolan-tonjolan lekuk tubuhnya yang montok dan kenyal. Dan pada saat itu Mbak Ningsih ini tiba saatnya dituntut dengan perjanjiannya untuk selalu tiap bulannya mendapatkan tumbal perjaka. Sebut saja namanya Roni. Roni ini salah satu perjaga yang baru lulus dari sekolah SMA di desanya Mbak Ningsih. Dan Roni ini dalam keadaan kehidupan yang sederhana karena orang tuanya seorang petani, dan petaninya bukan miliknya sendiri, bapak dan ibunya ini hanya seorang buruh tani yang ikut di juragan yang memiliki pekarangan luas untuk memiliki sawah. Jadi dengan keadaan Roni yang sedikit agak susah dalam hal finansial, Roni ini sangat minder walaupun Roni seorang pemuda yang tampan dan dia belum pernah berpacaran dengan wanita pada saat itu. Akhirnya si Roni ini terpancinglah oleh Ningsih. Karena saat itu Ningsih dituntut pas harinya seminggu yang akan datang itu harus menyediakan tumbal perjaka. Muncullah ide si Ningsih ini untuk menggait si Roni yang anak petani yang sederhana tadi. Dia tidak kurang akal si Ningsih ini. Ningsih memanggil Roni. Roni tepat di sebelah kampung Mbak Ningsih ini. Ini adalah kampung si Roni yang hidup dengan orang tuanya. Yang saat itu si Roni sangat membutuhkan pekerjaan dan dia bekerja serabutan apapun dilakukan oleh si Roni ini demi mendapatkan uang untuk membantu kedua orang tuanya. Lah di situ si Ningsih mendapatkan informasi ini dari warung yang setiap hari si Ningsih ini berbelanja di warung tersebut. Dia selalu bertemu dengan pemuda kecil ini. Usia Roni saat itu masih 20-an lah kurang lebih. Ya namanya anak muda si Roni ini yang belum pernah pacaran, dan si Ningsih ini disebut di daerah itu adalah primadona di kampung itu. Dan Roni pun sebetulnya juga suka walaupun terpaut usia sangat jauh sekali dengan Roni. Roni berumur sekitar 20 tahun dan si Ningsih ini sudah 40-an tahun. Tapi si Ningsih ini tidak kalah dengan wanita-wanita muda yang seusianya Roni. Akhirnya lancarkanlah aksi si Ningsih ini untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk menjadi tumbal. Tidak hanya orang yang hanya laki-laki namun harus perjaka. Si Ningsih bisa tahu kenapa Roni perjaka karena sudah menyelidiki berhari-hari. Akhirnya dipancinglah si Roni ini oleh Ningsih. Ningsih datang ke warung yang sering Ningsih itu berbelanja di situ. Akhirnya Roni pas ada di samping warung itu menggoda Ningsih ini. Ceritanya seperti itu. Setelah si Ningsih ini merasa digoda sama teman-teman tongkrongannya si Roni dengan teman-temannya di dekat pos warungnya itu, si Ningsih ini melancarkan aksinya bukan bermaksud untuk langsung menggait Roni, namun malah menggoda yang lainnya. Tapi Ningsih sudah tahu bahwa yang lainnya sudah beristri semuanya. Hanya si Roni ini target satu-satunya dari Ningsih untuk dijadikan tumbal. Akhirnya singkat cerita si Ningsih ini bilang kepada pemilik warung bahwa wastafel yang ada di rumahnya si Ningsih ini mampet. Ini akal-akalan dari si Ningsih. Akhirnya pemilik warung itu merekomendasikan si Roni. Ron, kamu katanya pengen mencari pekerjaan. Ini Mbak Ningsih yang ada di rumah ujung itu membutuhkan pekerjaan untuk membetulkan wastafel yang mampet. Oke Bu, nanti saya akan ke sana.
Kalau memang membutuhkan nanti akan saya bantu. Langsung saja Ron, kamu bilang sama Mbak Ningsih itu orangnya ada di situ. Nah, di sini si Ningsih itu menemui si Roni di warungnya yang ibu itu. Si Roni bilang, Mbak, katanya wastafel di rumah mampet ya. Tadi saya dapat info dari ibunya warung. Iya dek, apa adik mau mengerjakan wastafel saya yang di rumah itu mampet? Kalau mau sekarang aja dek bisa, atau nanti sore kamu datang ke rumah, kata si Ningsih. Setelah percakapan Ningsih dengan si Roni ini, akhirnya Roni datanglah langsung berbarengan dengan Ningsih menuju ke rumah Ningsih. Siang hari itu langsung saja si Roni berangkat ke situ. Masuk sudah ada di dalam rumahnya si Ningsih. Ningsih menunjukkanlah wastafel yang ada di rumahnya Ningsih. Sebetulnya wastafel itu pun tidak mampet. Ini hanya akal-akalan si Ningsih aja untuk menggait si Roni, karena sudah beberapa hari diselidiki bahwa si Roni ini adalah perjaka. Akhirnya disuruhlah si Roni itu membetulkannya, dan tempat itu tidak bisa dibetulkan dengan berdiri. Tengkuraplah si Roni di bawahnya. Akhirnya si Roni membetulkan dari bawah, dan melihat tahu seperti itu si Ningsih tidak menggunakan kata-kata dengan merayu si Roni ini. Dengan sengaja si Ningsih ini berganti pakaian daster yang sangat tipis sekali, dengan melihatkan kedua paha yang mulusnya berdiri di atas Roni. Di saat Roni itu berbaring di bawah lantai untuk membetulkan wastafel, sedikit si Roni ini sebetulnya matanya itu melirik, melihat terus, melihat paha yang mulus sekali. Dan di situ sempat bukan hanya paha, semakin mendekat si Ningsih itu ke wastafel itu, kelihatanlah segitiga tipisnya di apemnya si Ningsih ini. Roni semakin memuncak birahinya. Namanya anak muda. Si Roni konaknya itu sempat bedodong. Akhirnya dengan raut muka si Roni ini sedikit malu, jangan-jangan nanti Mbak Ningsih itu marah. Tapi sebaliknya malah Mbak Ningsih ini semakin jarak dengan berdiri di depan Roni, agar si Roni ini bernafsu kepada si Ningsih. Akal licik si Ningsih ini pandai sekali. Akhirnya setelah dibetulkannya wastafel itu sudah selesai, si Roni berdiri dan bilang sama Mbak Ningsih dengan nada gagap si Roni ini terbata-bata saat berbicara dengan Ningsih di depannya. Maaf Mbak, wastafelnya sudah jadi, saya mau izin pulang dulu. Dek, kamu itu tidak usah keburu-buru pulang. Kamu tadi lihat apa? Dikiranya Ningsih ini marah, padahal memang Ningsih ini sedikit menawarkan dengan nada-nada halus. Kalau emang kamu pengen, gak usah cuma dilihat, dipegang gak apa-apa kok, sahut si Ningsih. Saat itu si Roni ini berdebar-debar, keringat dinginnya keluar karena tidak berani melihat, hanya dengan melirik-lirik gunung yang ada di tubuh Ningsih itu yang kenyal. Dia hanya pakai daster minim, tubuhnya putih molek, itu bikin celana jin yang dipakai Roni ini bedodor. Akhirnya dengan nada takut si Roni berpamitan pulang, dan diulurkanlah tangan si Ningsih ini dengan uang pecahan ratusan itu sebanyak 5 lembar. Padahal cuma membetulkan sedikit, dikasihkanlah uang 500.000 kepada si Roni. Dengan sangat bahagia sekali si Roni menerima dan akhirnya pulang. Setelah melangkahkan kaki mau keluar ke pintu rumahnya si Ningsih itu, si Ningsih mengejar kembali dan membisikkan di telinga si Roni ini, Dek, kalau kamu mau besok hari Kamis malam kamu datang ke sini ya. Dengan nada lirih itu membisikkan di telinganya si Roni. Akhirnya si Roni tidak menjawab apa-apa, namun dia hanya mengangguk dan langsung bergegas pulang. Setelah sampai di rumahnya, si Roni ini selalu
kepikiran hal itu. Kenapa wanita yang sangat cantik dan diidolakan banyak lelaki di kampungnya, karena ini termasuk primadona di kampung pedesaannya si Roni itu, kok merayu si Roni? Ada apa? Si Roni menggebu-gebu, akhirnya singkat cerita pas di hari Kamisnya si Roni ini sudah dibilangi sama Ningsih waktu itu, hari Kamis malam disuruh berangkat ke rumah si Ningsih. Bergegaslah si Roni ini memakai pakaian berdandan layaknya seperti anak muda yang baru kesengsem dengan lawan jenis. Dia pakai wangi-wangian agar tubuhnya nanti tidak berbau kecut. Dia pakai wangi-wangian yang kayak kuburan baru. Akhirnya si Roni mengendap-endap datang ke rumah si Ningsih. Tapi di depan pos ronda yang sering dipakai nongkrong sama si Roni dan temen-temennya, itu ada Ucok sama Hendra yang setiap malam itu nongkrong di pos ronda itu, di sebelahnya warung ibunya tadi. Itu si Roni disapa oleh Ucok. "Wah, Ron, tumben baunya harum sekali kayak kuburan baru." Sambil dengan nada meledek, si Ucok ini menyapa si Roni. Dan Hendra pun juga ikut-ikutan, gak kalah. "Wah, dengaren Mas Roni pakai pakaian yang serba melitit, serba baru. Punya pacar baru ya?" "Ah, nanti kamu tahu sendiri. Jangan lupa ya kenalkan sama kita-kita," sapa si Ucok. Akhirnya si Roni pun dengan tergesa-gesa meninggalkan dua rekannya di pos tadi. "Oke, saya keburu nih, udah ditunggu." Meninggalkan kedua temannya di pos sambil berpamitan, si Roni sampailah ke rumah si Ningsih pada malam itu. Dan dengan mata sedikit jelalatan melihat situasi kanan kiri, ada nggak orang yang melihat di saat si Roni masuk ke rumahnya si Ningsih tadi. Roni mengendap-endap dengan sangat hati-hati melangkahkan masuk dari pintu samping rumah Ningsih. Sampailah di pintu samping, dia membuka pintunya, aroma bunga-bunga, dupa, wewangian itu komplit di seluruh ruangan rumah si Ningsih pada malam hari itu. Dan setelah sampai di dalam rumahnya Ningsih, si Roni permisi dulu nih sama sini deh. Mbak Roni nih." Dari kejauhan suara Ningsih dari dalam kamar yang sudah disiapkan oleh si Ningsih ini. Si Ningsih ini menjawab sapaan dari si Roni. "Iya sayang, sudah aku tunggu kok, kamu masuk aja ke kamar." Roni semakin deg-degan, berdebar-debar jantungnya mendengar suara lirih panggilan dari si Ningsih. Ternyata memang benar, ajakan waktu itu tuh memang serius. Akhirnya si Roni melangkahkan kaki masuklah ke kamarnya si Ningsih. Dengan penerangan hanya lampu kamar, penerangan lampu tidur yang remang-remang. Di situ banyak taburan bunga, seolah-olah ini adalah ruang kamar pengantin baru. Masuklah si Roni dengan berdebar-debar jantungnya dan keluar keringatnya, karena memang si Roni ini perjaka asli, belum pernah pacaran apalagi berbuat seperti itu, dan belum pernah. Baru pertama kali ini si Roni ini berada di dalam kamar berduaan dengan wanita. Dan si Ningsih ini sudah ada di ranjang dengan memakai pakaian daleman saja. Betapa berdebarnya si Roni waktu itu. Pemuda yang polos yang belum pernah berduaan dengan wanita apalagi berpacaran, melihat wanita secantik Ningsih dan montok dengan daging yang kenyal, dengan payudara yang keras dan bodinya yang aduhe itu,
Sambil ke depan Roni dipanggil lah sama si Ningsih. Cepet sayang, kamu masuk ke sini. Aku sudah nggak kuat. Si Roni melangkah dengan ditarik tangannya oleh si Ningsih dan dikulung bibirnya. Baru pertama kali ini si Roni ini merasakan ciuman di bibir karena memang Roni belum pernah berpacaran. Sambil terbahak-bahak batuknya si Roni karena di saat lidah si Roni ini dijilati oleh si Ningsih ini, akhirnya direbahkanlah si Roni di ranjang itu dan dibukalah semua baju si Roni. Si Roni ini belum apa-apa itu sudah rudalnya sudah ngececeng, sudah keras itu karena melihat kemolekan si Ningsih ini. Akhirnya bersenggamalah dua insan ini sampai puas, dan si Roni ini setelah melancarkan aksinya, dan betul memang si Roni ini perjaka asli. Si Ningsih ini sudah sangat paham sekali karena di saat disentuh tubuhnya saja si Roni ini sudah gemetaran, takut, bercampur dengan gelisah, bercampur dengan berdebar, keluar keringat dingin, tapi rudalnya tetap keras. Nah, si Roni bilang sama si Ningsih ini dengan nada terbata-bata, maaf mbak, saya belum pernah seperti ini. Jadi si Roni ini sedikit takut, tapi akhirnya juga menggoyangkan tubuhnya naik turun di atas tubuh si Ningsih. Dengan kenikmatan pada malam hari itu, puaslah sudah si Roni. Akhirnya si Ningsih pun berbicara kepada Roni, kalau kamu mau tidur sini atau mau pulang, mbak aku pulang aja mbak, daripada nanti ada tetangga yang tahu. Setelah sama-sama puas malam itu, si Roni pulanglah dari rumah si Ningsih. Sesampainya di rumah, Roni masih membayangkan apa yang dilakukan malam itu, masih terbayang-bayang dan sedikit tidak percaya. Wanita secantik Ningsih kenapa mau dengan pemuda miskin seperti Roni ini? Keesokan harinya tubuh si Roni ini demam yang sangat tinggi. Pagi-pagi hari si Ucok ini datang ke rumahnya Roni biasa, menghampiri Roni untuk diajak main, dan sedikit kepo mau bertanya, malam tadi kemana si Roni ini kok tumben dia berpakaian sangat rapi, dia membawa wangi-wangian, aromanya sangat wangi sekali, tidak seperti biasanya. Sesampainya si Ucok itu di depan rumah Roni, Roni ini di pagi hari jam 9 pagi sudah memakai sarung sama pakai koyo. Ternyata si Roni ini demam. Loh Ron, kenapa? Tadi malam kan kamu beringas sekali, kenapa sekarang kok kamu pucat seperti itu? Sapa si Ucok. Dan di sini Roni menjawab dengan sedikit nada yang lirih karena saat itu badannya demam panas sekali. Roni menjawab sapaan si Ucok sambil menggigil dengan nada lirih. Aku demam Cok, badanku kenapa ya? Mungkin kemalaman tidurnya ini aku demam sekali, masuk angin kelihatannya. Sambil memakai koyok di keningnya, ini kanan kiri ini dipakai koyok, di hidungnya dipakai koyok. Dan juga sudah minum obat warungan, namun tidak mempan. Setelah 2 hari, orang tuanya semakin gelisah melihat Roni ini kok sakitnya nggak sembuh-sembuh, dan semakin badannya semakin kurus. Si Roni ini makannya juga berkurang. Nafsu makannya Roni sangat berkurang sekali. Dan wajahnya semakin pucat, semakin kurus. Kekhawatiran kedua orang tua Roni ini akhirnya memutuskan untuk membawa Roni ke rumah sakit untuk diperiksakan ke dokter. Sesampainya di rumah sakit, diagnosa dokter itu tidak menemukan ada tanda-tanda sakit di tubuh Roni. Semuanya terlihat baik, sehat-sehat saja, tapi kenyataannya si Roni ini mengalami demam yang sangat tinggi.
dengan diperiksa oleh perawat, demamnya tinggi namun tidak ada tanda-tanda gejala sakit apapun. Aneh. Dibawalah pulang dari rawat jalan di rumah sakit itu. Di rumah semakin parah kondisi Roni. Selang 7 hari sejak malam kejadian Roni bercinta ML dengan si Ningsih itu, akhirnya Roni tidak terselamatkan. Tubuhnya semakin kurus, semakin habis, dan matanya itu gowong sampai cekung hitam, kurus, pucat, tepat di 7 hari akhirnya Roni meninggal. Semua di kampung itu geger. Padahal Roni ini masih muda, fisiknya juga bagus dan tidak ada tanda-tanda sakit apapun sebelumnya. Roni tidak pernah mengalami tanda-tanda sakit apapun. Namun setelah kejadian malam itu bersenggama dengan Ningsih itu, Roni akhirnya tidak terselamatkan, meninggal. Dan setelah kematian Roni itu pun, ini si Ningsih ini juga melayat ke rumahnya duka, rumahnya Roni, dengan tidak ada tanda-tanda dia itu sedih atau apa. Dia juga melayat dan ikut berbelasungkawa kepada kedua orang tuanya si Roni, karena ini memang bertetanggaan si Ningsih dengan keluarganya si Roni. Semua mata pelayat pada saat itu semua melihat dengan tajam ke arah si Ningsih. Semua, tidak laki-laki, tidak perempuan. Karena apa? Memang si Ningsih ini semakin cantik dan semakin kenceng. Setiap si Ningsih ini mendapatkan tumbal perjaka, semakin muncerlah wajah, tubuh, dan semakin kaya si Ningsih ini. Dengan bodi yang sangat bagus sekali, seperti gitar Spanyol itu, dia melenggang bak seperti model waktu di rumah duka. Tidak ada satu mata lelaki pun berkedip saat itu melihat Ningsih, semakin muncer. Ada salah satu pemuda yang sedikit bergumam kepada si Ningsih ini, wah, Mbak Ningsih ini makin hari kok makin tambah muda, nggak makin tambah tua sih Mbak? Enggak, biasa aja, kata si Ningsih. Tidak ada perasaan sedih, padahal kematian si Roni ini disebabkan karena diajak senggama oleh si Ningsih. Memang ditumbalkan oleh si Ningsih. Dan setelah proses pemakaman si Roni ini, malam harinya rumahnya masih dipakai untuk tahlilan. Orang-orang pedesaan di situ biasanya mengadakan acara tahlilan pada malam setelah pemakamannya. Di situ Ucok melihat Roni ada di pos ronda. Sekilas seperti Roni dan suaranya persis dengan Roni. Si Ucok dan Hendra ini lari terbirit-birit. Loh, kayak suaranya tidak asing. Teriakan minta tolong. Jadi Roni ini menjadi hantu. Akhirnya berteriak minta tolong dan suaranya itu datang dari arah selatan, dari arah rumah Ningsih. Dan Ningsih pun juga sama mengalami hal serupa seperti Ucok dan Hendra. Ningsih pada malam hari setelah pemakamannya si Roni, Ningsih pun didatangi oleh Roni kembali. Dia mengerang-erang minta tolong, kesakitan. Akhirnya muncul ketakutannya si Ningsih ini. Akhirnya Ningsih memutuskan untuk kembali ke dukun yang pada saat itu memberikan ilmu pesugihan ini. Datanglah si Ningsih dengan membawa mobilnya ke tempat dukun yang waktu itu memberikan ilmu pesugihan ini. Sampailah ke tempat si dukun tersebut. Belum sampai si Ningsih ini mengetuk pintu, si dukun ini sudah tahu. Masuk saja kamu.
Si Ningsih masuk mendengar suara Mbah Dukun ini, gurunya si Ningsih ini. Masuklah si Ningsih ke ruangan yang biasa untuk ritual dengan aroma kemenyan dupa yang sangat menyengat sekali di rumah si dukun ini. Aku sudah tahu apa yang kamu tanyakan. Kamu takut? Kata si dukun. Iya mbah, aku diburu sama kurban tumbalku tadi malam. Kamu jangan khawatir, itu hal sepele, kata si dukun tadi. Akhirnya setelah si Ningsih ketakutan dan si Ningsih ini bilang sama Mbah Dukun, si Ningsih diberikan syarat kembali oleh si dukun untuk menangkal arwah atau hantunya kurban tumbalnya ini. Kamu harusnya takut kalau kamu nggak bisa mendapatkan tumbal lagi, karena tumbalnya itu setiap bulan harus mendapatkan tumbal perjaka. Memang bagi Ningsih ini mudah, namun dia juga tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ini dapat laki-laki ini perjaka betul atau tidak itu harus diteliti lebih dahulu oleh si Ningsih. Akhirnya setelah diberikan syarat itu dan diingatkan kembali oleh si dukun, kamu harus lebih takut jika tidak bisa memberikan tumbal. Ini tadi si Ningsih agak berani lagi, berpamitan sama si dukun, kembalilah ke rumahnya lagi. Dan kekayaan si Ningsih ini semakin hari semakin kaya setelah menumbalkan perjaka Sironi. Dan bukan hanya menumbalkan perjakanya saja, hingga merenggut nyawa. Makanya si Ningsih ini punya suami yang resmi cuma 1 kali. Selebihnya si Ningsih ini selalu menumbalkan perjaka. Sudah 7 perjaka yang bersenggama dengan Ningsih ini semuanya meninggal. Dan setiap mendapatkan tumbal perjaka, bukan hanya kekayaannya aja si Ningsih, tapi wajah, kulit, dan bodinya semakin muda. Makanya banyak semua yang heran, bukannya semakin hari semakin tua, namun si Ningsih ini semakin hari malah semakin muda dan semakin moncer, semakin kaya, semakin cantik. Tapi pada akhirnya di bulan berikutnya ini si Ningsih tidak mendapatkan perjaka, dan malah petaka terjadi di sini terhadap Ningsih. Kekayaannya masih, tapi si Ningsih wajahnya hancur lebur karena sudah kelewatan sampai 2 bulan si Ningsih tidak bisa mendapatkan tumbal perjaka lagi. Dan saking sulitnya si Ningsih itu mendapatkan tumbal perjaka, si Ningsih menghadap ke cermin. Dia di cermin itu tampak wajah yang sangat reot, tua, rambutnya putih, tubuhnya reot dan wajahnya sangat menyeramkan sekali. Ningsih semakin ketakutan, betul yang dikatakan si Mbah Dukun itu, karena tidak mendapatkan tumbal perjaka lagi. Ningsih mengurung diri di dalam rumah, tidak berani keluar karena semua tubuhnya mengeriput, dari ujung jari sampai ke wajah sampai ke tubuhnya mengeriput. Bahkan payudara yang montoknya pun luluh, blendre, tidak sekencang seperti ketika dia lancar mendapatkan tumbal. Ngeri sekali misteri persugihan tumbal perjaka pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah teman-teman, tentunya jangan lupa teman-teman semuanya tetap dukung channel Jos Bloko Misteri ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share yang banyak ke teman-teman semuanya agar channel Jos Bloko Misteri ini semakin berkembang dan kami semakin bersemangat untuk membuat cerita-cerita misteri selanjutnya. Dan untuk yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Jos Aryo, salam misteri miris.